Perkenalkan, nama saya Vianda Yuliantoro, trainer PKU hari ini, dan ini merupakan PKU ketiga yang saya pandu secara online setelah sebelumnya saya memandu 2 PKU online di cabang Blitar. Nah, PKU hari ini memang diubah formatnya dari offline menjadi online karena kita sedang berada dalam kondisi wabah COVID-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan social distancing, menjaga jarak, sehingga pertemuan-pertemuan offline ini ditiadakan. Tetapi bagaimanapun juga program pengembangan kapasitas usaha ini tetap harus dilaksanakan karena bagaimanapun Bapak Ibu nasabah hari ini sangat memerlukan materi-materi yang mungkin terkait dengan bagaimana strategi menghadapi COVID-19 ini. Materi yang saya sampaikan hari ini adalah 5 cara jitu bertahan di tengah wabah COVID-19. Nah, Bapak Ibu semua, tujuan dari materi ini adalah bagaimana kita bisa mempertahankan arus kas atau cash flow usaha kita di masa krisis. Nah, sehingga hari ini kalau kita lihat kondisi yang ada di masyarakat hari ini, terutama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengharuskan kita untuk melakukan physical distancing atau kita harus menjaga jarak, kemudian pembatasan keluar rumah, semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bekerja dan pembelajaran ini sudah dialihkan ke rumah menjadi work from home dan learn from home. Kemudian ada juga di wilayah Jabodetabek ini mulai ada karantina wilayah, yaitu dengan kebijakan PSBB. Dan kemudian berikutnya stimulus yang disiapkan oleh pemerintah ini sedang dalam proses, sehingga untuk realisasinya kita masih harus menunggu. Nah, terkait dengan hal itu, maka respon masyarakat hari ini menghadapi kebijakan yang ditentukan pemerintah itu, mereka lebih banyak melakukan belanja dari rumah. Berikutnya, masyarakat hari ini lebih peduli dengan kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan. Mereka yang dulunya masuk rumah tidak pernah cuci tangan, mau makan juga mungkin jarang cuci tangan. Nah, hari ini dengan adanya COVID-19 ini, semua orang bergerak ke arah lebih peduli kepada kebersihan dan kesehatan. Nah, selain itu masyarakat juga banyak yang mencari makanan-makanan yang sehat dan bergizi untuk meningkatkan imunitas. Contohnya madu, vitamin-vitamin, habatus sauda, termasuk jahe. Nah, ini makanan-makanan yang sehat dan bergizi untuk meningkatkan imunitas ini banyak dicari oleh masyarakat. Nah, berikutnya terkait dengan bisnis, banyak masyarakat yang hari ini atau banyak pemilik usaha yang mengurangi aktivitas bisnisnya atau bahkan hingga menutup seperti hotel, restoran, kafe. Ini karena ada kebijakan pemerintah, mereka terpaksa harus menutup aktivitas bisnisnya. Nah, sehingga dengan adanya kebijakan pemerintah ini, rantai pasok bahan baku ini menjadi terganggu. Semua pasokan bahan baku terganggu, sehingga harga bahan baku pun mulai merambat naik, langka dan menjadi mahal harganya. Nah, ini terkait dengan rantai pasok. Nah, kemudian juga terkait dengan penghasilan.
karena penghasilan berkurang, karena bekerja dari rumah, ini mungkin ada pengurangan gaji, nah sehingga banyak konsumen yang berhemat pengeluaran. Nah, ini merupakan beberapa respon masyarakat yang harus disikapi dengan bijak oleh para pengusaha. Mencermati kondisi yang terjadi hari ini, maka kami para pendamping UMKM dari seluruh Indonesia mencoba untuk mendeskripsikan 5 cara jitu atau 5 strategi bertahan di tengah krisis. Yang pertama yaitu bagaimanapun juga kita harus menerima kondisi yang terjadi hari ini. Kemudian selanjutnya, cara yang kedua adalah kita merawat pelanggan yang ada. Yang ketiga, kita bisa mencoba untuk melakukan berbagai inovasi produk dan cara pemasarannya. Yang keempat, kita bisa menyesuaikan kapasitas produksi bagi Bapak Ibu yang berbasis produksi. Dan yang kelima, kita mencoba untuk berempati dalam kondisi COVID-19 ini. Nah, itu 5 strategi bertahan dan akan coba kita bahas satu persatu poinnya. Poin yang pertama yaitu menerima kondisi yang terjadi. Nah, kita harus menyadari bahwa wabah COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Bukan hanya Lamongan saja, bukan hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia merasakan dampak dari wabah COVID-19 ini. Nah, dengan kita melakukan penerimaan secara positif terhadap wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini, maka insya Allah Bapak Ibu, ini akan membuka pikiran kita untuk melihat berbagai peluang yang ada. Karena sebenarnya meskipun kita berada di dalam kondisi yang cukup sulit, itu sebenarnya masih ada peluang-peluang yang bisa kita tempuh. Nah, sehingga dari pandangan positif ini kita harus tetap berikhtiar dan tawakal, menyerahkan semua hasil ikhtiar kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pandangan positif juga kita bisa memandang penurunan ini sebagai kesempatan kita untuk menata manajemen usaha kita. Mungkin hari ini masih ada pelaporan keuangan atau pencatatan transaksi yang mungkin belum bagus. Nah, ini bisa kita perbaiki, atau kita bisa menganalisis ulang proses produksi yang ada di tempat kita. Mungkin masih ada hal-hal proses-proses yang belum efektif dan efisien. Nah, ini kesempatan kita untuk menata. Atau juga mungkin banyak barang-barang persediaan yang masih menumpuk. Nah, ini kesempatan kita untuk mengatur manajemen usaha yang selama ini mungkin jarang kita lakukan. Nah, bagi beberapa teman, kondisi yang ada seperti ini itu menjadikan mereka kesempatan untuk bersedekah. Mungkin dengan bersedekah hand sanitizer, bersedekah masker. Nah, berbagai kesempatan ini kalau kita bisa menerima dengan pikiran yang positif, maka akan terasa ringan bagi kita, dan kita juga akan lebih terbuka pikiran dibandingkan jika kita menolak
kondisi yang terjadi hari ini. Cara berikutnya untuk mempertahankan cash flow dalam usaha kita, yaitu kita bisa melakukan cara merawat pelanggan yang ada. Nah, dalam hal ini saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki database pelanggan Bapak Ibu. Misalnya namanya siapa, tinggalnya di mana, kemudian nomor HP-nya berapa, lalu kebiasaan mereka membeli itu bagaimana, pembelinya sebulan berapa kali, jumlahnya berapa, kemudian besarnya uang yang mereka keluarkan untuk membeli produk kita itu berapa. Nah, saat-saat seperti ini catatan-catatan itu sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama, karena hari ini dalam kondisi seperti ini, pembeli itu cenderung melakukan pembelian di tempat dia biasa membeli. Artinya, dia tidak mau berisiko membeli di tempat baru. Karena itu berarti akan ada kemungkinan harganya lebih mahal, ada kemungkinan juga dia ditipu dan segala macam. Nah, itu sehingga hari ini pembeli dengan uang yang terbatas, mereka cenderung melakukan pembelian di tempat yang ada. Nah, dengan demikian yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah aktif menghubungi pelanggan yang sudah biasa membeli di tempat panjenengan dan kemudian menanyakan kebutuhan apa yang bisa panjenengan penuhi dari kebutuhan pelanggan kita itu. Nah, jika kita melihat preferensi atau kecenderungan pilihan pelanggan hari ini, mereka menginginkan produk yang sehat dan aman digunakan, itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga menginginkan produk itu bisa didapatkan tanpa harus keluar rumah. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan jasa delivery service atau pengantaran ke tempat pelanggan kita yang ada di sekitar kita. Nah, untuk pelanggan yang jauh bagaimana? Nanti akan kita bahas di strategi berikutnya. Nah, itu dua hal yang bisa dilakukan untuk merawat pelanggan yang ada. Nah, hal berikutnya, Bapak Ibu bisa meminta referensi dari pelanggan lama panjenengan. Kira-kira siapa keluarganya, temennya, atau pelanggan-pelanggan yang ada di dekat panjenengan ini, ya, yang bisa mereferensikan pembeli baru buat panjenengan. Nah, ini namanya kita meminta referensi dari pelanggan lama. Kenapa kita meminta referensi? Yang pertama, biasanya orang yang sudah percaya dengan kita, yang menjadi pelanggan lama kita, ini mereka akan dengan sukarela mempromosikan produk kita ke orang yang ada di sekitarnya. Nah, atau juga bisa jadi para pelanggan lama ini akan memberikan nomor kontak dari keluarga dekatnya atau dari teman-temannya untuk Anda hubungi. Nah, sehingga dari referensi ini panjenengan bisa melakukan follow up untuk mendapatkan pembeli baru dari pelanggan lama panjenengan. Di cara berikutnya, Bapak Ibu bisa melakukan inovasi produk dan cara pemasarannya. Nah, misalnya karena kita tahu hari ini konsumen kita itu menghendaki produk-produk yang sehat dan aman, maka kita bisa berinovasi produk kita
itu kita alihkan ke produk-produk yang sehat dan aman tersebut. Nah, kemudian bisa juga kita menggunakan produk pengganti atau produk substitusi. Misalnya saja, kalau dulu masker itu banyak menggunakan masker medis ya untuk di masyarakat. Nah, karena masker medis hari ini dilarang digunakan untuk masyarakat umum, sehingga masyarakat umum ini diminta untuk menggunakan masker berbahan kain. Nah, sehingga hari ini teman-teman yang bergerak di bidang fashion ini mengalihkan produksi gamisnya, produksi pakaiannya itu salah satunya ke arah produk masker kain. Nah, sehingga dengan berinovasi pada produk yang sebelumnya memproduksi baju kemudian memproduksi masker, ini tetap ada cash flow pada usahanya. Restoran-restoran yang sebelumnya banyak tutup karena dilarang untuk pengumpulan massa yang banyak. Nah, mereka merubah produknya menjadi produk yang siap dikirim. Artinya, restoran tersebut tetap melayani pembelian, tetapi tidak dimakan di tempat, melainkan langsung dikirimkan ke rumah pelanggannya. Nah, ini beberapa inovasi produk yang dapat dilakukan oleh para pengusaha. Di beberapa tempat kemarin ada yang mengeluh, "Pak, saya punya produk peternakan ayam petelur. Nah, ini telurnya nggak laku, Pak." Gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi telur-telur ini dirubah ke produk siap makan. Ya. Nah, sehingga dengan dirubah menjadi produk siap makan ini akan meningkatkan nilainya dan akan lebih mudah diserap oleh pasar daripada jika menjual telur secara mentah seperti biasanya. Berikutnya, bisa juga berinovasi ini dalam cara pemasaran. Yang hari ini Bapak Ibu mungkin belum menggunakan strategi online marketing. Nah, hari ini mau nggak mau Bapak Ibu dipaksa untuk menggunakan strategi online marketing. Dari hal yang paling mudah mungkin bisa menggunakan platform grup-grup di WhatsApp, kemudian juga bisa menggunakan Facebook dan Instagram. Nah, itu yang paling bisa dijangkau hari ini. Nah, berikutnya strategi pemasaran yang saya sarankan itu adalah pemasaran melalui berbagai komunitas yang ada di sekitar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu hari ini sudah bergabung di beberapa komunitas, di grup WA-nya, atau kemungkinan dengan beberapa teman yang lain. Nah, penguatan ekonomi melalui komunitas inilah yang hari ini bisa kita gunakan untuk menjaga cash flow usaha kita, termasuk komunitas antar nasabah PNM. Nah, ini Bapak Ibu wajib mencoba, dan PNM kami harapkan juga bisa memfasilitasi nasabahnya untuk saling bersinergi membeli produk antar nasabah. Berikutnya, Bapak Ibu bisa menggunakan inovasi di bidang pengiriman, yaitu pengirimannya usahakan untuk menggunakan standar kesehatan. Nah, misalnya dengan menggunakan kalau masker, mungkin masker ini sudah disuci hamakan. Nah, sehingga orang yang menggunakan itu tidak ragu-ragu dalam menggunakan produk penjenengan. Dan jangan lupa, orang yang mengirim produk ke rumah pelanggan penjenengan ini juga harus menggunakan standar-standar kesehatan, misalnya bermasker dan sebagainya. Nah,
Cara-cara inovasi inilah yang bisa Bapak Ibu coba untuk mempertahankan cash flow di usaha penjenengan. Bagi Bapak Ibu yang usahanya berbasis pada produksi, nah tentunya juga harus melakukan banyak penyesuaian terhadap proses produksinya. Beberapa penyesuaian yang bisa dilakukan dalam proses produksi ini adalah, yang pertama adalah terkait dengan efisiensi proses produksi. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan analisis terkait dengan proses produksi mana yang mungkin hari ini masih belum efisien. Ya. Nah, proses produksi yang belum efisien ini mungkin bisa disederhanakan atau bahkan mungkin dikurangi, dihapuskan, dihilangkan, sehingga akan mengurangi biaya produksi. Selain itu, terkait dengan bahan baku, nah, Bapak Ibu juga harus melakukan pembatasan belanja bahan baku persediaan. Jika dulu bahan baku ini mungkin sekali belanja dalam jumlah yang banyak, maka karena hari ini permintaan sedang menurun, maka belanja bahan baku persediaan ini bisa dibatasi. Berikutnya, Bapak Ibu bisa mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki. Ya, seperti saya contohkan tadi, teman-teman hari ini yang bergerak di bidang fashion, yang ordernya terhadap fashion ini menurun, hari ini sumber daya mesin jahit yang dimiliki itu diubah fungsinya untuk memproduksi masker dan APD atau alat pelindung diri. Nah, ini merupakan strategi pengoptimalan sumber daya. Nah, berikutnya usahakan untuk mengubah biaya tetap menjadi biaya tidak tetap. Mengapa? Karena biaya tetap ini merupakan beban yang harus kita bayar dengan kondisi tetap setiap bulan. Sedangkan biaya tidak tetap ini menyesuaikan dengan kapasitas produksi. Contohnya, mungkin kalau hari ini kita menggaji karyawan dengan gaji yang tetap, maka untuk sementara bisa kita ubah biaya gaji karyawan ini menjadi biaya tidak tetap, yaitu biaya yang dikaitkan dengan produktivitas yang mereka hasilkan. Bapak Ibu juga bisa melakukan diversifikasi atau mencoba untuk memproduksi produk-produk yang paling dibutuhkan hari ini, sehingga produk-produk yang penjenengan hasilkan ini akan bisa diserap oleh pasar. Cara bertahan berikutnya yaitu kita bisa berempati terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Nah, kita bisa tunjukkan bahwa usaha yang kita lakukan hari ini, meskipun sedang berada dalam kondisi krisis, tapi kita menjadi bagian dari solusi mengatasi krisis. Bukan hanya kita semata-mata mencari keuntungan untuk pribadi kita. Dan Bapak Ibu, berempati ini usahakan kita masukkan dalam strategi promosi kita. Misalnya kita menyumbangkan sebagian keuntungan kita untuk produksi masker, hand sanitizer atau alat pelindung diri. Nah, ini kita expose atau kita publikasikan kepada pelanggan-pelanggan kita, sehingga memang
hari ini kita sedang kondisi sulit, tapi kita juga masih mampu berbuat baik, dan itu juga kita publikasikan, kita umumkan kepada khalayak ramai atau kepada masyarakat pada umumnya. Kemudian dalam hal melayani pelanggan, kita usahakan juga untuk memberikan respon yang cepat dan akurat, sehingga pelanggan-pelanggan kita merasa nyaman dengan layanan yang kita berikan. Nah, dalam hal ini kita bisa menginfokan progres pelayanan yang kita berikan. Misalnya pelanggan kita memesan sesuatu, maka begitu pesanan itu kita siapkan, kita memberikan info kepada pelanggan kita, dikirimkan, kita memberikan info pada saat pesanannya sampai di rumah pelanggan kita. Nah, kita harapkan pelanggan kita juga memberikan informasi ke kita bahwa pesanannya telah diterima. Nah, ini juga bisa menjadi bagian dari publikasi kita, di mana pelanggan kita berfoto bersama produk yang kita kirimkan. Demikianlah 5 cara jitu bertahan di tengah wabah COVID-19. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.